Halo, perkenalkan nama saya Natasha Jelin dengan NRP 130320084, mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas paralel D. Sebelum membahas tentang vaksinasi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu awal mula adanya virus corona. Nah, apakah kalian tahu apa itu virus corona? Dari mana dan kapan asal mula adanya virus corona ini? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru yang biasa disebut dengan pneumonia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus menyebar melalui percikan air liur pengidap pada saat batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Masing-masing orang memiliki respons yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Yang pertama, ada gejala yang paling umum, yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Yang kedua, gejala yang sedikit tidak umum, yaitu berupa rasa lidah nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Dan yang terakhir, gejala serius berupa kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Untuk mencegah terkenanya virus ini, kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu dengan memakai masker, rajin cuci tangan, tutup mulut dengan siku saat bersin dan batuk, social distancing, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Sekarang, mari kita bahas tentang vaksinasi. Mungkin banyak dari kalian yang masih kurang paham tentang vaksinasi COVID-19, dan pasti juga ada di antara kalian yang masih takut untuk divaksin. Jadi, apa itu vaksinasi? Salah satu upaya untuk menekan angka kasus COVID-19 yang kian meningkat adalah dengan divaksin. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh. Nah, bagaimana cara kerja vaksin COVID-19 ini? Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Apakah vaksin itu aman dan penting? Tentunya aman, karena vaksin yang akan disebarkan dan digunakan di Indonesia harus dipastikan lulus uji klinis dan evaluasi dari BPOM terlebih dahulu. Vaksin ini penting karena melalui vaksin, tubuh akan terlindungi dengan cara membentuk respons antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu. Artinya, vaksin COVID-19 mampu melindungi tubuh seseorang dari infeksi virus corona. Tidak hanya itu, jika kamu terinfeksi virus penyebab COVID-19, vaksin bisa membantu mencegah tubuhmu dari sakit parah atau potensi munculnya komplikasi serius. Melalui vaksinasi, kamu tak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu melindungi orang lain dari paparan virus corona. Terlebih kelompok orang yang berisiko tinggi terkena masalah medis yang parah sebagai dampak dari COVID-19. Apa saja jenis-jenis vaksin yang digunakan di Indonesia? Yaitu yang pertama, vaksin Sinovac yang berasal dari China. Yang kedua, vaksin Oxford AstraZeneca yang berasal dari Inggris.
Yang ketiga, vaksin Sinopharm yang berasal dari China. Yang keempat, vaksin Moderna yang berasal dari Amerika Serikat. Yang kelima, vaksin Pfizer-BioNTech yang berasal dari Amerika Serikat. Yang keenam, vaksin Novavax yang berasal dari Amerika Serikat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, vaksin merah putih Bio Farma. Tidak semua orang dapat menerima vaksin COVID-19. Ada beberapa syarat agar bisa menerima vaksin, yaitu yang pertama, tidak memiliki penyakit kronis seperti penyakit jantung, autoimun, ginjal kronis, rematik autoimun, penyakit saluran pencernaan kronis, hipertiroid atau hipotiroid, serta penyakit kanker. Yang kedua, tidak sedang mengalami infeksi akut yang disertai dengan demam, batuk, pilek, diare, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak sedang hamil. Yang keempat, tidak memiliki anggota keluarga yang menjadi pasien COVID-19 atau sedang dalam perawatan COVID-19. Yang kelima, jika saat screening kesehatan kamu mengalami demam atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, maka vaksinasi akan ditunda. Kamu akan diminta untuk melakukan pemeriksaan terkait gejala yang dialami dan mengunjungi pos kesehatan yang sama. Jika penyebabnya bukan COVID-19 dan suhu sudah kembali normal, maka vaksinasi bisa dilakukan dengan melakukan screening terlebih dahulu. Yang keenam, pengidap diabetes tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 58 mol atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Yang ketujuh, jika kamu memiliki penyakit paru seperti asma, PPOK, atau TBC, maka vaksinasi akan ditunda sehingga kondisi kamu dapat dinyatakan baik. Yang kedelapan, untuk pengidap TBC yang masih dalam perawatan, vaksinasi dapat diberikan setelah 2 minggu menerima obat anti-tuberkulosis. Yang kesembilan, apabila saat screening kesehatan, kamu memiliki tekanan darah di atas atau sama dengan 180/110, artinya vaksinasi tidak dapat diberikan. Yang ke-10, penyintas COVID-19 bisa mendapatkan vaksinasi minimal 3 bulan setelah sembuh. Ada tambahan pertanyaan untuk menilai apakah usia lebih dari 60 tahun dapat menerima vaksin. Daftar pertanyaan tambahan itu adalah: apakah mengalami kesulitan menaiki 10 anak tangga? Apakah punya 5 penyakit dari 11 penyakit kronik dan komorbid? Apakah mudah merasa kelelahan? Apakah mengalami penurunan berat badan secara signifikan? Apakah sulit berjalan sejauh 100-200 meter? Jika ada 3 jawaban ya atau lebih dari 5 pertanyaan di atas, maka vaksin COVID-19 tidak bisa diberikan. Untuk lansia, tidak ada batasan usia untuk menerima vaksin COVID-19. Pentahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama dengan waktu pelaksanaan Januari sampai April 2021. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari sampai April 2021. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2 adalah petugas pelayanan publik, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara atau pelabuhan atau stasiun atau terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk kelompok usia lanjut di atas 60 tahun. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021 sampai Maret 2022. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 dalam masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021 sampai Maret 2022. Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
Seperti vaksin-vaksin lainnya, vaksin COVID-19 juga bisa menyebabkan efek samping, yaitu demam, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, diare, dan nyeri di tempat suntikan. Sebagian besar reaksi ringan akibat vaksin bisa hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika efek samping yang lebih serius dan bertahan lama bisa terjadi, meski jarang. Untuk mencegahnya terjadi, vaksin akan terus dipantau untuk mendeteksi efek samping apa saja yang akan muncul. Apakah orang yang sudah melakukan vaksin masih bisa terkena COVID-19? Jawabannya bisa, karena dibutuhkan waktu berminggu-minggu bagi tubuh untuk membangun antibodi setelah divaksinasi. Rata-rata orang membutuhkan 10 hingga 14 hari untuk membangun sejumlah antibodi pelindung, tapi setiap orang berbeda. Meski demikian, dengan vaksinasi, diharapkan tubuh lebih kuat terhadap paparan virus COVID-19, sehingga apabila tetap tertular, sakitnya ringan dan tidak mengalami gejala berat. Jadi, kekebalan tubuh tidak bisa langsung terbentuk setelah vaksinasi COVID-19, sehingga kepatuhan terhadap protokol kesehatan harus selalu diaplikasikan seluruh warga, baik yang belum divaksinasi maupun yang telah menerima suntikan dosis vaksin pertama dan kedua. Anda bisa mendaftar vaksinasi COVID-19 melalui pedulilindungi.id, melalui layanan kesehatan, dan melalui program vaksinasi massal. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan, dan semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ayo, mari lindungi diri sendiri dan orang lain dari COVID-19 dengan divaksin. Terima kasih.